Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Romy Murtado di acara Silaturahim. Kebetulan hari ini saya silaturahim dengan Mas Bambang Wijojanto. Tentu saja kalian sudah tahu siapa Mas BW yang sudah banyak Anda atau kalian lihat di media selama ini. Nah, ini acara yang spesial dan senang sekali Mas BW akhirnya sudah lama nggak pernah silaturahim, sekarang ketemu lagi. Silaturahim kan menyambung kasih sayang nih Mas. Nah, mudah-mudahan ini jadi obrolan yang menarik dan bisa menjadi bahan bagi anak muda melihat Indonesia hari ini. Ada banyak hal kawan-kawan yang ingin saya tanyakan ke Mas BW. Apa sih pandangan Anda melihat situasi Indonesia hari ini? Aspek politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain lah ya, secara garis besar gitu. Gitu Mas. Gitu. Tapi soalnya kan begini nih, ini mohon maaf ya, saya potong jadinya. Ada banyak represi loh Mas itu. Di gerakan mahasiswa, di masyarakat sipil, di sektor-sektor sumber daya alam, tapi kok respon masyarakat sipilnya juga sangat kecil. Dan negara kok justru mempertontonkan ini lagi, kekerasan ini, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu? Terima kasih. Mas Res sudah dipanggil, sudah diundang. Sebenarnya silaturahim yang berbasis sayang itu bermakna kalau itu membuat senang. Ya. Senang dalam konteks kemaslahatan harusnya dia senang karena ada keadilan, senang ada kepastian, senang ada proses di mana orang yang bersalah memang harus dipersoalkan. Semacam. Tapi hari ini memang ada 3 hal yang bergerak secara paralel. Ya. Bagian yang pertama tuh ketika orang ingin menyatakan sesuatu dan sesuatu itu kritik atau pendapat yang berbeda, itu langsung dalam bahasa yang sederhana disebut hoax. Tapi dalam tingkat yang lebih tinggi bukan hanya disebut hoax, dia di-framing sebagai orang yang punya potensi sebagai kelompok radikal, bahkan kemudian ada represi. Jadi ada proses yang antara hegemoni dan dominasi itu menyatu itu. Itu yang terjadi pada hari ini, prosesnya seperti itu. Terus yang kedua, bukan hanya proses hegemoni dan dominasi yang menyatu. Hari ini sebagian besar kekerasan itu menjadi justified dan dilegalkan karena kemudian orang menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar. Seolah-olah benar. Seolah-olah justified. Sebab kalau tidak balik yang ke pertama tadi, dia akan mendapatkan represi, dia akan mendapatkan proses hegemoni yang dikucilkan dan macam-macam seperti itu. Nah, ini proses yang terjadi kayak gitu. Jadi hari ini kita menghadapi satu kemampuan dari rezim yang bisa mengubah kekerasan menjadi pencitraan dan mengubah bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya justified, benar, untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Nah, terus yang ketiga yang juga sangat menarik hari ini, kita disediakan berbagai informasi yang sebenarnya informasi itu kalau ditelisik lebih jauh, dia tidak berbasis pada kepentingan kemaslahatan. Dia tidak berbasis kepada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia tidak berbasis kepada kepentingan-kepentingan untuk membuat masa depan bangsa ini jauh lebih dahsyat. Nah, itu 3 hal ini yang kemudian menyatu jadi satu yang menyebabkan akhirnya situasi kok tidak tambah baik, makin memburuk, tapi kemudian dikatakan bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebaikan. Padahal ini semakin buruk. Ya. Nah, kondisi ini nggak terlalu banyak dimengerti oleh masyarakat atau bagaimana, Mas? Menurut Mas B? Masyarakat merasakan, tapi ruang publik untuk mempersoalkan itu sempit sekali. Begitu Anda masuk dengan ruang publik itu, kita udah dipersoalkan. Ada ini bagian dari kelompok ini. Kriminalisasi ujungnya represif itu. Tapi kemudian ada pembelahan di sekitar ini. Kalau kelompok ini ngomong gini, itu bagian dari ciri-ciri orang yang akan melakukan radikalisme terhadap kepentingan kekuasaan. Misalnya kayak begitu. Nah, jadi mereka akhirnya harus berpikir pragmatis aja daripada saya mempersoalkan supaya mendapatkan dampak dan harga yang harus bayar lebih mahal. Terus kemudian dia diam. Terus yang kedua juga hampir sebagian besar media yang mewakili kepentingan publik tidak berpihak sepenuh-penuhnya kepada kepentingan
Karena sebagian besar media dimiliki oleh sebagian besar media dimiliki. Ya, kan sebagian besar media, terutama media mainstream, dimiliki oleh kalangan kekuasaan, bagian pengusaha yang menjadi bagian dari kekuasaan hari ini. Jadi agak rumit. Nah, diskusi-diskusi seperti ini adalah bagian dari pemecah gelombang besar itu tadi. Diskusi-diskusi ini diskusi-diskusi yang mencerdaskan. Yang diperlukan memang adalah yang disebut dengan citizen journalism yang kayak seperti ini. Kelompok-kelompok yang berbicara, berpihak pada kepentingan kemaslahatan dan mencoba mendiskusikan itu jauh lebih jujur. Nah tadi Mas Bio sudah menyinggung soal pencitraan. Berarti pencitraan ini kan bahaya sekali. Artinya dia menampilkan situasi yang seolah-olah saja, bukan sesungguhnya. Nah kalau Mas B melihat lebih jauh, sesungguhnya pencitraan ini targetnya untuk apa sih Mas? Ini kan kosakatanya banyak, pembangunan, infrastrukturisasi, NKRI harga mati, gitu kan. Seolah-olah orang yang mengkritik agenda-agenda sebutan pembangunan ini dibayangkan sebagai tadi Mas B bilang radikalisasi melawan negara. Dulu di zaman Orde Baru, seluruh kosakata eufemisme ini diproduksi oleh kekuasaan saja. Tapi hari ini bagian dari kekuasaan yang sebagiannya hidup dan bersemayam di civil society itu bekerja secara diam-diam, takluk dan takzim kepada kekuasaan yang belum sungguh-sungguh mewujudkan kemaslahatan, tapi dia meyakini itu kemaslahatan. Jadi masyarakat sipil itu harus menghadapi masyarakat sipil lainnya yang sangat takzim. Dan situasi itu sebenarnya diciptakan, toh? Ya, situasi itu sebenarnya diciptakan dengan sangat alami dan natural. Karena seolah-olah itu adalah hak dari ekspresi orang-orang itu. Tapi kalau kita berekspresi berbeda, itu dianggap sesuatu yang melawan mereka. Jadi ruang publik itu direbut. Saya bahkan menggunakan istilah yang bukannya direbut, diserbu, dikoyak-koyak, diredefinisi dan dibentuk ulang. Dan itu bahasa sopannya. Dikuasai secara semena-mena sehingga kemudian terjadilah adalah diskursus itu nggak akan terjadi karena ruang publiknya sudah direbut dan dikoyak-koyak hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini masyarakat juga sebenarnya gelisah ini. KPK sebenarnya dilucuti, terus juga ada Omnibus Law, ada juga tadi itu ya, masyarakat sudah menerima dampaknya represivitas tadi itu. Apa sih? Apa itu? Pelemahan ini agenda besarnya. Kalau ada lembaga yang kredibilitas dihormati, maka dia harus dihancurkan lebih dulu karena dia bisa KPK. Salah satunya. Mungkin sekarang satu-satunya. Karena dia bisa menjadi gantungan harapan. Kebayang nggak, Mas Roy, kemarin itu ketika undang-undang KPK dilemahkan, dan itu kali pertama secara dalam sejarah reformasi gerakan mahasiswa itu bergerak kembali, walaupun tidak cukup lama. Tapi itu kali pertama di Indonesia itu orang berkumpul lagi dan mempersoalkan itu. Faham atau tidak faham, pokoknya dia merasa bahwa harapannya tengah direbut. Ada energi perlawanan. Nah, jadi muncul kayak begitu. Dan coba apa yang paling mudah untuk menghancurkan KPK? Hancurkan kredibilitasnya. Dari mana kredibilitas itu dihancurkan? Dimulai dari orang-orang terbaik yang ada di KPK. Orang-orang yang terbaik yang ada di KPK itu yang pasti dihancurkan. Karena disitulah sumber-sumber kekuatan dari KPK itu. Ganti dia dengan orang-orang yang berpihak pada kepentingan kekuasaan. Tapi bukan hanya itu, sistem yang dipakai untuk membangun dan memperkuat KPK itu juga perlu dihancurkan. Karena orang-orang itu bisa diproduksi melalui sistem. Nah, sistemnya orangnya dicabut, diganti dengan orang-orang yang paham dengan kepentingan kekuasaan, terus kemudian sistemnya pun dipreteli. Sehingga sekarang sebenarnya KPK posisinya tuh sedang sekarat sebenarnya. Dan memang dibikin pingsan terus-menerus tanpa jeda supaya kemudian dia bisa dikuasai seluruh kekuatan dan kehormatannya. Artinya itu melucuti semua agenda reformasi yang pernah kita bangun. Karena KPK itu sekarang adalah anak kandung reformasi, maka ketika anak kandung, salah satu anak kandung atau satu-satunya anak kandung reformasi masih dihormati itu dihabisi, sebenarnya value, spirit reformasi itu sedang dihancurkan. Harapan itu sedang dihancurkan. Dan itu ada di pelupuk mata kita. Cuman kemudian cara menghancurkannya itu dengan cara yang tadi itu. Bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang memang pantas untuk dihancurkan. Itu yang terjadi. Dalam tanda petik kayak gitu. Ini yang terus menerus. Jadi KPK itu terus menerus
dihancurkan kehormatan kelembagaannya. Nah, selama ini juga para politisi mereka mengatakan bahwa, dan juga pengusaha tentunya, karena kami melihat bahwa state ini representasi dari pengusaha atau korporasi gitu. Mereka mengatakan ya sudahlah, terima dulu ini digodok jadi Omnibus Law, RUU KPK dan macam-macam tadi itu menjadi satu dokumen legal dan dipakai oleh negara. Kalau Anda nggak setuju, ini kan alam demokrasi. Kenapa nggak nuntut aja lewat judicial review gitu? Nah, bagi Anda seberapa mungkin itu? Apakah jangan-jangan itu absurd aja itu? Judicial review itu. Kalau belajar dari sejarah, selalu saja seluruh bentuk perlawanan itu pertama kali dikendalikan dengan cara memberi harapan. Ada salurannya. Jadi seolah-olah ada saluran yang bisa dipakai. Tapi saluran ini sebenarnya hulu hilirnya sudah dikuasai. Jadi kita memang digiring ke suatu tempat di mana kemudian itu seolah-olah jadi saluran. Tapi itu sebenarnya bukan saluran. Itu lubang tak ada jalan keluarnya sebenarnya. Jadi kita masuk lubang black hole dan end hole gitu. Jadi biasanya seperti itu. Dan ini dalam sejarah seperti itu. Contoh, artinya tidak mungkin sama sekali kalau kita bisa mau menang ya gerakan rakyat masuk ke judicial review. Yang menarik kan begini, kita tidak pernah diberi ruang untuk mempersoalkan itu, menguji secara filosofis apa yang menjadi dasar dari aturan yang dibuat. Contoh lihat di Undang-Undang KPK. Di Undang-Undang KPK itu kan semuanya itu direbut, dikuasai dan dipaksakan. KPK sebagai lembaga yang menjalankan tugas itu kan tidak diajak kerjasama. Prosesnya itu kan 4 hari saja. Presiden Jokowi seolah-olah 2-3 tahun pertama itu menolak itu. Tapi dia pada akhirnya dia membuat surpres. Surat presiden dan menyetujui itu. Tapi kemudian ditampak di publiknya mengatakan itu hak inisiatif dari DPR. Padahal hak inisiatif itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada restu dari presiden. Jadi seluruh proses dalam konteks Undang-Undang KPK dihancurkan di jantung hatinya oleh Presiden Jokowi. Artinya ini drama saja. Gitu. Yes, drama yang dramatis. Kayak sinetron. Nah, apa harapan kita kalau begitu biar nggak pesimis itu, Mas? Kok kayaknya cerita Anda nih buat orang semakin pesimis itu. Kalau saya ngelihatnya gini, di setiap tantangan yang dahsyat sehebat apapun, itu sebenarnya ada kemuliaan. Jadi kalau kita bisa menempatkan tantangan itu sebagai bagian dari proses untuk berkontribusi kepada kemaslahatan bangsa ini, justru kita sedang ditingkatkan kemampuannya. Dan mudah-mudahan kita sedang dimuliakan setelah itu. Satu itu. Terus kedua, saya merasa masih banyak orang yang punya waras pikirannya dan sehat nuraninya. Kewarasan pikiran dan sehatnya nurani di berbagai orang ini harus kita rebut gitu. Nah, proses-proses seperti ini kan proses-proses untuk terus-menerus bahwa ada banyak orang waras juga. Cuman orang waras ini urat sarafnya hari ini masih belum cukup kuat untuk menahan palu godam yang sedang dipukulkan setiap saat itu. Mudah-mudahan dengan proses waktu seluruh proses pengembalian kekuatan dari akal sehat dan nurani ini juga akan berkembang terus-menerus. Dan forum-forum seperti ini menjadi sesuatu yang sangat relevan dan material. Material itu penting banget. Nyata. Iya, dan inilah bagian dari kita memproduksi gagasan-gagasan. Saya sangat apresiasi dengan apa yang sedang dilakukan. Iya, ini biar nggak kelewat nih, Mas. Omnibus Law gimana, Mas? Ini kan juga rame juga itu. Ini omnibus nih sebenarnya kalau dilihat-lihat sama ya Undang-Undang KPK. Ide ini dimunculin, jebret. Kita belum tahu bagaimana wujudnya ini. Udahlah, kau tahu beres aja. Diserahkan oleh orang-orang yang memang kepentingannya jelas untuk mengambil profit sebanyak-banyaknya ketimbang benefit sosial yang harusnya dibangun. Terus yang ketiga, ruang-ruang publik untuk mendiskusikannya pun seolah-olah diberi padahal sudah dikunci. Dan ada keseragaman kepentingan yang sekarang sedang dikonsolidasikan oleh kekuasaan. Ini untuk kepentingan investasi. Ini untuk kepentingan investasi yang nanti berujung pada pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan. Sehingga janji reformasi yang katanya untuk mewujudkan kesejahteraan bisa dipenuhi melalui proses ini. Padahal ini sama sekali justru mendekonstruksi partisipasi publik karena kesejahteraan dan keadilan itu harus dirumuskan juga oleh masyarakat.
Masyarakat ditinggal dalam konteks ini gitu. Masyarakat bukan hanya ditinggal, saya merasa hari ini masyarakat jangan-jangan sedang dibohongi dan dipertunjukkan satu partitur yang diorkestrasi oleh kekuasaan begitu sangat sistematik. Sejauh ini apakah investasi dengan demikian sudah jalan dengan baik di Indonesia ini, Mas? Sekarang kita lihat. Pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Sekarang kita lihat, apakah investasi itu mengakibatkan kemaslahatan publik jauh lebih? Kenapa sekarang hampir seluruh bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat satu persatu dicabut? Listrik mau naik lagi, beras tak bisa juga naik. Hampir semua kebutuhan pokok itu sekarang kan secara diam-diam perlahan-lahan itu meningkat dan rakyat tidak punya pilihan lain. Beli itu atau dia mati. Artinya ini agenda yang bukan untuk rakyat tapi untuk keberlangsungan investasi. Ya sebenarnya investasi untuk kepentingan pemilik modal. Pemilik modal ingin supaya investasinya justru meningkatkan, memperbesar profit yang ingin dia miliki. Oke, obrolan yang menarik Mas B. Sebenarnya pengen ngobrol lama ini. Tapi Mas B kan juga sudah harus undur diri. Makasih. Bisa silaturahim lagi, bisa jumpa lagi. Sehat selalu Mas. Makasih. Itu saja obrolan saya dengan Mas Bambang Wijojanto. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ada hal yang penting dan saya pikir ini menjadi catatan kita bersama. Omnibus Law itu agendanya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi untuk agenda investasi itu untuk akumulasi kapital yang diuntungkan segelintir orang saja, yang sekarang menjadi representasi dari state itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Wiwit. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.